Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa kembali ya dalam paket atau program Corporate e-learning. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai topik yang sangat penting dan menarik bagi kinerja Anda, judulnya One Minute Leadership. Ya. Jadi mengenai leadership skills ya, seperti yang Anda lihat di belakang saya, di layar Anda, itu judulnya One Minute Leadership. Ya, jadi dalam topik kali ini kita akan belajar mengenai leadership skills. Bagaimana menjalankan peran leadership yang tangguh supaya Anda menjadi atasan yang baik. Ya. Jadi materi ini ditujukan bagi Anda yang menjadi ketua tim ya, atau seorang manajer yang punya anak buah lah intinya ya. Entah Anda sebagai seorang GM, General Manager, atau bahkan VP, atau bahkan direktur, atau Anda seorang tim leader, seorang manajer, ya, atau Anda sebagai seorang tim leader di kantor Anda. Intinya materi ini sangat penting bagi Anda yang punya anak buah. Entah anak buahnya 2, 3, atau bahkan 10, atau bahkan 20. Ya. Kenapa leadership penting? Karena ada sebuah studi yang menunjukkan bahwa banyak anak buah yang kinerjanya jelek. Kinerja anak buah yang jelek itu mostly karena atasannya juga jelek. Ya. Jadi tidak ada prajurit yang jelek, kalau kata pepatah, yang jelek itu jenderalnya atau komandannya. Bahkan ada sebuah survei yang mengatakan bahwa banyak orang resign pindah ke kantor lain bukan karena apa-apa. Mereka tidak betah karena atasannya buruk gitu ya. Atasannya bukan bos yang baik. Atasannya kinerjanya buruk, perilakunya buruk, sehingga membuat anak buah itu tidak betah dan mereka akhirnya resign. Jadi kalau bisa Anda menjadi atasan yang baik ya. Saya dulu pernah kerja sebagai seorang bawahan. Saya pernah punya beberapa atasan ya. Ada atasan yang menurut saya hebat ya. Saya pernah punya pengalaman seorang bos saya itu hebat. Bos saya itu demanding ya. Yang hebat ini demanding, sangat strict, targetnya menantang. Tapi orang ini, bapak ini selalu memberikan masukan yang bagus bagi saya. Jadi saya merasa belajar banyak dari beliau. Tapi pada sisi lain saya juga pernah punya pengalaman seorang atasan yang buruk gitu ya. Atasannya santai sebenarnya. Buruk dalam arti kinerjanya ya, bukan perilakunya. Perilakunya baik. Atasan saya yang satu ini sangat baik hati, tidak pernah marah. Tapi kerjanya terlalu santai gitu ya. Tidak pernah ngasih target ke saya. Jadi saya dibiarkan bengong gitu ya. Dia tidak pernah ngasih delegasi tugas. Dia tidak pernah ngasih tugas kepada saya. Jadi saya selama 6 bulan itu bengong. Karena tidak ada kerjaan gitu ya. Itu kan artinya atasan yang seperti itu juga buruk ya teman-teman ya. Jadi atasan yang buruk itu bisa buruk perilakunya ya, suka marah-marah, suka membuli anak buah. Itu sangat berbahaya ya, stressful ya. Kalau punya atasan yang suka marah-marah itu stressful. Kita gampang stres. Dan apalagi kalau dibully ya, ada beberapa kisah atau kasus di mana atasannya itu bentak-bentak anak buah. Itu menurut saya juga kurang bijak. Tapi ada juga atasan yang kinerjanya buruk bukan karena perilakunya buruk, tapi tadi seperti atasan saya yang saya contohkan tadi ya. Tidak pernah memberikan delegasi yang jelas, tidak pernah ngasih umpan balik, kerjanya santai. Itu kelihatannya enjoy gitu ya, kerjanya enak, tapi sebenarnya dalam jangka panjang itu berbahaya bagi diri kita, karena diri kita tidak tumbuh. Kita kerjanya jadi ikut-ikutan santai karena atasan kita juga terlalu santai kerjanya. Nah kalau bisa tidak seperti itu ya teman-teman ya, Anda nanti kalau bisa menjadi seorang leader yang hebat, leader yang tangguh, yang inspiratif, yang dikenang oleh anak buah Anda. Nah di slide berikutnya ini saya mau ngasih tahu nih, sebenarnya materi ini diadopsi dari buku yang sangat terkenal judulnya One Minute Manager ya. Buku ini sangat terkenal dan menjadi bestseller di seluruh dunia, karangan Kenneth Blanchard sama Spencer Johnson. Jadi bukunya judulnya One Minute Manager seperti yang Anda lihat di belakang saya. Dari buku ini kita belajar mengenai bagaimana cara untuk menjadi seorang team leader, menjadi manager, atau menjadi seorang atasan yang baik. Ya. Jadi buku ini juga mengenai leadership skills, high impact leadership skills.
Jadi di slide berikutnya ya, saya cerita ini buku The One Minute Manager adalah buku mega bestseller internasional yang mengulik tema tentang cara menjadi manajer atau tim leader yang efektif. Ya, jadi buku ini mengulik cara menjadi manajer atau tim leader yang cetar lombahana, yang top Marco top, jos Marco jos. Oke. Nah, mari kita bahas ya. Jadi saya akan mencoba menyarikan elemen kunci dari buku ini yang relevan bagi pembelajaran kita mengenai leadership skills. Jadi di slide berikutnya ya, menurut buku tersebut ada 3 langkah simple, 1 minute step untuk menjadi effective leaders atau managers. Ya, jadi ada 3 step kunci. Simple step, makanya disebut 1 minute. Untuk menjadi manajer yang tangguh. 3 halnya itu di slide berikutnya saya sampaikan ini ya. Jadi langkah pertamanya Anda bisa baca di belakang saya. Tetapkan goal yang terukur dan powerful. Ya. Nomor 1 paling penting ini. Ya, dan yang kedua kemudian berikan apresiasi dan rekognisi bagi anggota tim yang menunjukkan kinerja excellent. Dan yang ketiga berikan umpan balik perbaikan bagi anggota tim yang kurang bagus kinerjanya. Jadi 3 langkah inilah yang sebenarnya harus dikerjakan oleh seorang atasan yang baik, ya, yang efektif. Ya. Anda punya goal yang terukur bagi tim Anda. Nanti bagaimana cara menyusunnya, bagaimana melaksanakannya, kita akan pelajari dalam materi slide-slide berikutnya. Yang kedua kemudian berikan motivasi, berikan apresiasi bagi anak buah yang mencapai target. Dan yang berikutnya tidak kalah penting, Anda harus memberikan umpan balik. Perbaikan kinerja, supaya kinerja anak buah Anda menjadi makin hebat. Yang sudah bagus makin bagus, yang kurang bagus menjadi bagus. Dan harapannya semuanya nanti menjadi excellent. Itu umpan balik ya, jadi jarang sekarang manajer yang ngasih umpan balik. Ya. Padahal itu penting. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Jadi yang pertama di slide berikutnya, step pertama, langkah pertama itu rumuskan goal yang terukur dan powerful. Jadi Anda sebagai seorang kepala tim, sebagai seorang tim leader, sebagai seorang GM atau manajer, ya pertama-tama Anda harus punya target kinerja yang terukur ya. Bahasa lainnya KPI ya, Key Performance Indicators atau Matrix. Anda mau ngapain? Misalnya Anda sebagai seorang manajer HR, apa sih target kinerja di departemen Anda tahun ini? Ya. Kemudian Anda sebagai seorang marketing manager, apa target kinerja Anda tahun ini? Anda bisa melihat juga materi saya yang lainnya ya. Saya itu pernah menyusun katalog KPI lengkap untuk semua jabatan di kantor ya. Mulai dari marketing, finance, IT, produksi, general affair, legal, maintenance, produksi, itu saya pernah bikin. Ya, Anda googling aja. Contoh KPI semua bagian dalam perusahaan, atau contoh KPI oleh Yudhya Antareksa. Ya, nama saya Yudhya Antareksa. Nanti Anda ketemu bahan yang pernah saya bikin. Nah, Anda bisa pakai itu KPI saya itu untuk menyusun tujuan atau target untuk kantor Anda, untuk tim Anda. Ya, jadi di slide berikutnya nih ya, saya bilang bahwa sebuah tim kerja akan mampu menampilkan kinerja excellent jika mereka mampu memahami apa goal mereka. Anda bisa baca di belakang saya ya. Apa saja indikator keberhasilan yang terukur dan layak dicapai oleh tim tersebut. Tanpa goal atau target yang terukur, maka sebuah tim kerja tidak akan punya panduan jelas tentang ke arah mana mereka harus bergerak maju. Ya, jadi ibaratnya Anda kalau mau pergi misalnya, Anda mau pergi ke Semarang. Ya Anda tahu tujuannya mau kemana Pak? Saya mau ke Semarang. Bayangkan Anda naik mobil, kemudian saya tanya mau kemana, saya nggak tahu tujuan saya, itu kan muter-muter. Bisa 24 jam Anda muter-muter di jalan gitu ya, tersesat. Ya Anda harus punya goals. Misalnya kalau orang marketing ya goals-nya penjualannya meningkat. Kalau orang produksi ya produksinya tepat waktu, defect rate-nya rendah. Pelanggannya puas dengan mutu produknya. Kalau manajer SDM ya misalnya salah satu target kinerja yang lazim dipakai, kalau bisa kompetensi karyawannya makin meningkat.
ya skill dan kompetensi karyawan di kantor tersebut makin meningkat. Pelatihannya bagus sehingga kompetensinya makin meningkat. Kalau orang finance ya tentu profit marginnya harus makin tinggi gitu ya. Penghematan biayanya juga optimal gitu ya. Kemudian kalau perusahaan butuh dana, orang finance bisa menyiapkan dengan cepat gitu ya. Itu tujuan yang penting ya. Jadi saya bilang di slide berikutnya ini ya, di slide 8. Goal yang efektif adalah yang terukur, spesifik, dan memang merupakan aspek yang penting bagi kemajuan kinerja bisnis Anda. Jadi terukur, kemudian relevan bagi bisnis Anda. Ya. Relevan bagi departemen Anda gitu ya. Jadi saya ngasih contoh ya, marketing ya kalau bisa brand image atau penjualannya meningkat. Kalau orang HRD kompetensi karyawannya meningkat, itu kan target-target yang sangat penting. Kemudian di slide berikutnya saya bilang goals yang powerful artinya adalah goals ini memang memiliki dampak signifikan bagi kemajuan bisnis atau tim kerja Anda. Jadi memang target kinerja yang Anda pasang itu sangat penting ya bagi kemajuan bisnis perusahaan. Ya sekali lagi tadi contoh yang lazim ya profit misalnya, itu kan ujung tombak perusahaan ya, profit margin atau profit atau omset itu sebuah tujuan yang fundamental. Tapi kemudian harus ditopang oleh produk yang berkualitas. Produk yang berkualitas itu juga salah satu ukuran yang fundamental. Nah, untuk menciptakan produk yang berkualitas harus punya SDM yang tangguh, yang kompeten. Jadi menciptakan SDM yang kompeten juga ukuran yang fundamental bagi perusahaan. Nah, ini di slide berikutnya saya ngasih contoh nih. Goals dari berbagai tim kerja. Misalnya meningkatkan nilai penjualan sebesar 25% di tahun ini. Ya. Jadi sales-nya tumbuh 25%. Atau meningkatkan jumlah pelanggan email hingga 50% di kuartal pertama tahun ini. Jadi pelanggan email Anda naik. Email marketing ini juga sangat penting untuk jualan. Ya. Saya jualan produk ini juga melalui email. Jadi tumbuh 50% tiap kuartal. Atau menurunkan defect rate sebesar 30% pada kuartal 2 tahun ini. Jadi produk defect rate-nya tadinya misalnya 10, harus turun menjadi 7. Tahun depan kalau bisa menjadi 3, tahun depannya lagi zero defect. Jadi kalau bisa zero defect, tidak ada lagi komplain, atau menurunkan jumlah komplain pelanggan sampai zero komplain. Atau contoh berikutnya merilis 5 produk baru di tahun ini. Ya, kayak ini produk saya ini sekarang yang sedang Anda nikmati ini kan produk baru saya. Namanya program corporate e-learning. Nah, kalau Anda perhatikan di contoh-contoh di belakang saya itu kan semuanya terukur, teman-teman ya. Terukur, jelas, spesifik, dan ada target waktunya tahun ini, atau kuartal 2, kuartal 3, ada deadline-nya juga. Ya. Nah, Anda harus bikin target yang menantang seperti ini untuk semua departemen. Maksud saya kalau misalnya Anda seorang kepala departemen marketing, ya bikinlah KPI untuk marketing. Kalau Anda kepala departemen HR, ya bikinlah misalnya 7-8 KPI. Mungkin satu departemen itu cukup 7 sampai maksimal 10 gitu ya. Ada yang suka nanya berapa Pak KPI yang ideal untuk sebuah departemen. Menurut saya ya antara 7 sampai 10 gitu ya, maksimal 10. Karena KPI itu ya key, namanya aja key performance indicators. Yang kunci. Nanti ketika di breakdown jadi action plan, muncullah KPI lagi baru, namanya proses KPI. Jadi KPI itu ada yang bersifat result oriented, ada yang bersifat process oriented. Ya, ini saya ceritain. Di slide berikutnya saya bilang, result oriented goals yang terukur itu kemudian juga perlu di breakdown ke dalam serangkaian proses activities. Proses activities, serangkaian aktivitas yang perlu dijalani agar result goal bisa tercapai dengan sukses. Jadi proses-proses goals. Jadi Anda punya result oriented goals sama proses oriented goals. Result oriented ya tadi misalnya penjualannya tumbuh 25%, defect rate-nya turun sampai 30%, jumlah komplain turun menjadi zero. Rilis 5 produk baru di tahun ini. Itu semua result oriented yang penting bagi perusahaan. Tapi kemudian Anda harus membreakdown
target-target itu menjadi proses goals, menjadi proses oriented goals. Maksudnya apa? Misalnya untuk bisa meningkatkan sales omset penjualan sampai 30% sampai 25%, apa proses yang harus Anda lakukan? Dan masing-masing proses ini juga kalau bisa ada target angkanya, ada ukuran keberhasilannya. Ya, contohnya ini. Contohnya di slide 12 nih, ya. Tadi result oriented goals-nya kan meningkatkan nilai penjualan atau omset penjualan sebesar 25% di tahun ini. Maka kita perlu menjabarkan dalam serangkaian proses activities antara lain berupa melakukan event marketing, pameran pemasaran ya sebanyak 12 kali di 10 kota besar tahun ini ya. Merilis 3 produk baru di tahun ini. Meningkatkan jumlah program sosial media marketing 3 kali lebih banyak dibanding tahun lalu. Ya, jadi contoh yang ada di belakang saya ini Anda bisa lihat proses aktivitasnya juga terukur. Ya. Jadi supaya omset Anda naik 25%, Anda harus melakukan pameran di 10 kota besar selama 12 kali dalam setahun. Jadi tiap bulan Anda clearing roadshow, pameran. Yang kedua, merilis 3 produk baru. Ya, jadi merilis 3 produk baru juga bisa dijadikan proses KPI supaya mendorong omset penjualan. Kayak contohnya saya ini ya, produk yang sedang Anda nikmati ini produk baru saya. Itu saya luncurkan supaya omset penjualan saya meningkat. Kenapa? Karena produk-produk lama saya itu biasanya setelah 3 tahun penjualannya menurun. Ya, saya kan punya banyak produk online ya, Anda bisa googling. Banyak produk online saya, produk yang saya jual secara online. Itu kalau setelah 3 tahun, 4 tahun menurun atau stagnan. Nah, supaya penghasilan saya tetap meningkat, saya harus bikin produk baru. Nah, ini salah satunya yang Anda nikmati ini ya, paket corporate e-learning. Nah, kembali ke sini ya, ke contoh ini ya. Jadi, atau yang terakhir ya, Anda punya sosial media marketing ya, bikin iklan di sosial media marketing, budgetnya naik sampai 3 kali. Itu juga sangat penting teman-teman ya. Pengalaman saya juga harus sering iklan. Saya iklan di Instagram untuk mendapatkan pelanggan email. Jadi proses jualan saya secara online itu stepnya paling penting itu mendapatkan pelanggan email. Caranya apa? Caranya iklan di Instagram. Saya banyak iklan di Instagram, saya ajak follower saya untuk menjadi pelanggan email saya. Nanti setelah jadi pelanggan email saya, baru saya promosi jualan produk-produk saya. Jadi ketika saya iklan di Instagram itu tidak langsung jualan, itu nggak efektif ternyata, tidak efektif. Karena yang saya jual ini produk learning ya, produk digital, kayak kursus online kayak gini. Kalau jualan langsung di Instagram tidak efektif. Yang efektif iklan di Instagram jualan langsung itu misalnya jualan makanan, jualan baju, jualan sepatu, jualan parfum. Itu kalau iklan di Instagram langsung hard selling efektif ya. Ini ada produk baru, busana muslim terbaru, silahkan beli diskon. Itu biasanya efektif. Tapi kalau saya jualan kursus online kayak gini, saya pernah iklan langsung, jualan langsung, iklannya jualan, nggak efektif. Lebih efektif saya iklan untuk mendapatkan pelanggan email. Mahal, saya hitung satu pelanggan email di Instagram itu, saya keluar uang Rp3.000. Jadi untuk mendapatkan satu pelanggan email saya harus spend Rp3.000. Jadi untuk mendapatkan 1.000 pelanggan email saya keluar uang 3 juta. Agak mahal, tapi dari 3 juta itu, dari 1.000 pelanggan email itu mungkin saya nanti bisa dapat penghasilan sampai 30 juta. Itu kan berarti rasio iklan dibanding penghasilannya 10 kali lipat. Saya keluar uang 3 juta, saya dapat penjualan sampai 30 juta. Ya. Nah 30 juta itu margin saya tinggi ya, karena saya kan kursus online kayak gini kan production cost-nya zero ya. Saya modalnya kan ini ya Pak ya, otak. Jadi ini saya jualan online seperti ini itu profit marginnya bisa sampai 90%. Jadi kalau harganya 295.000, 90%-nya itu profit. 10%-nya untuk biaya lain-lain lah ya.
Nah ini kembali ya, jadi saya untuk meningkatkan omset penjualan saya sampai 25%, misalnya seorang manajer harus tadi, pameran, event marketing, kemudian melakukan merilis 3 produk baru, kemudian yang ketiga bikin sosial media marketing yang lebih banyak 3 kali lipat dibanding tahun lalu. Nah kalau Anda lihat proses KPI ini juga terukur kan teman-teman ya. Sangat terukur, sangat spesifik. Anda harus pameran berapa kali? 12 kali. Anda harus juga rilis produk baru. Berapa produk baru yang harus kita rilis? 3. Kemudian Anda harus spend iklan di sosial media marketing, di Instagram, di TikTok 3 kali lipat dibanding tahun lalu. Nah bahkan kemudian nanti proses KPI-nya ini kan bisa di breakdown lagi, lebih kecil lagi. Misalnya untuk bikin pameran di 12 kota atau 12 kali ya di 10 kota itu apa saja item-itemnya, action-actionnya. Untuk bisa bikin 3 produk baru apa saja action-actionnya, itu kan bisa di breakdown lagi, sampai sekecil-kecilnya. Dan yang kecil itu pun juga dikasih target. Misalnya untuk bikin produk baru, ini ya sekarang ya contoh konkret saya bikin video online kayak gini. Ketika di breakdown ya banyak, saya pertama harus merekaman video nih sekarang seperti ini. Targetnya dalam sebulan bisa rekaman sampai 10 video atau 20 video. Jadi setiap hari saya rekaman seperti sekarang ini. Yang kedua bikin materinya, ya bikin materi PowerPoint-nya ya di PDF-nya ya. Anda bisa download juga materinya. Misalnya targetnya setiap satu materi 1 hari selesai. Jadi bikin 21 materi saya butuh waktu 21 hari. Ya jadi ada action plan-nya. Dan action plan-nya pun ada targetnya. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah contoh lainnya ini ya, contoh lainnya di slide berikutnya nih ya. Contoh goal berupa menurunkan defect rate sebesar 30% pada kuartal 2 tahun ini perlu dijabarkan dalam serangkaian proses activities antara lain berupa membeli bahan baku dengan kualitas prima hanya dari supplier yang sudah teruji mutunya. Yang kedua, melakukan kegiatan total quality control secara menyeluruh di semua lini produksi. Ya, jadi supaya defect rate-nya rendah, itu Anda melakukan 2 langkah kunci tadi itu ya. Beli bahan bakunya yang bagus dari supplier yang hebat, sangat menentukan itu ya. Kualitas bahan baku itu sangat menentukan produk mutu Anda. Kalau Anda beli roti di Bretok, itu mutunya bagus, bahan bakunya bagus, jadi rasanya enak. Anda beli donat di Ceko misalnya, donat Ceko itu juga enak. Karena bahan bakunya sangat prima. Yang kedua, selain bahan baku ya Anda harus punya TQM ya, Total Quality Management ya. Pabrik Toyota, pabrik Honda itu TQM-nya sangat maju, sangat detail sehingga defect rate-nya mungkin rendah. Kalau TQM-nya jelek itu bisa-bisa mobil Toyota Fortuner atau Toyota Avanza-nya itu banyak defect-nya ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi Anda sebagai ketua tim, sebagai tim leader harus punya goals yang jelas untuk tim Anda dan kemudian Anda menjabarkannya menjadi proses goals. Anda rumuskan bersama-sama dengan semua anak buah Anda. Ya, itu bahkan kemudian anak buah Anda di-assign PIC untuk action yang ini PIC-nya A, yang untuk ini action yang berikutnya PIC-nya siapa, gitu dong. Anda lakukan itu dengan semua anak buah Anda, jadi semua anak buah Anda juga punya KPI yang jelas. Tidak hanya diri Anda sendiri, anak buah Anda punya action plan yang jelas juga. Jadi ini di slide berikutnya ini saya bilang ya, setiap anggota tim harus paham apa goals dan proses activities yang harus diraih oleh tim kerjanya. Ya, jadi tidak hanya Anda sebagai seorang leader, tapi anak buah Anda paham apa yang harus menjadi proses, apa goals dia, apa proses goal dia. Atau masing-masing perannya apa. Mungkin KPI-nya Anda yang megang, Anda yang bertanggung jawab penuh. Tapi ketika dijabarkan jadi action plan, nanti kita bicara juga action plan ya. Anda sudah assign action plan yang ini tanggung jawabnya Slamet, yang action plan B tanggung jawabnya Indah, Mbak Indah, yang action plan C tanggung jawabnya Mas Bambang
Wijoyo misalnya. Nah di slide berikutnya ini saya bilang nih ya, di slide berikutnya ya, kesalahan sejumlah manajer atau tim leader adalah tidak memiliki goals yang terukur atau key performance indicators yang terukur, dan juga tidak merumuskan aktivitas yang spesifik untuk mencapai goals tersebut. Ya, jadi ini kan sederhana ya teman-teman ya. Anda kalau bisa di Januari itu, di bulan Januari itu sudah siap dengan KPI Anda sebagai seorang manajer, sebagai seorang tim leader. Ini KPI saya. Ini key activities saya. Bukan hanya key activities ya, tapi KPI-nya, targetnya apa. Kemudian masing-masing target itu dijabarkan menjadi proses activities tadi ya contohnya ya, proses activities. Dan kemudian masing-masing proses activities itu didelegasikan kepada anak buah Anda, sehingga anak buah Anda paham. Itu kan sederhana ya. Tapi kadang-kadang banyak atasan yang luput, lalai melakukan itu. Jadi business as usual. Jadi rutin saja kerjanya. Tidak ada improvement. Jadi sekali lagi Anda di awal tahun Januari sudah punya target yang terukur, yang menantang, yang heroik, yang breakthrough, yang kreatif. Kemudian jabarkan itu menjadi proses activities, dan kemudian masing-masing anggota Anda paham di mana dia punya peran, kontribusi dia di bagian apa tugas mereka untuk membuat proses activities itu menjadi kenyataan. Oke. Nah ini di slide berikutnya saya bilang ya, you cannot manage what you cannot measure gitu ya. Jadi Anda tidak bisa mengelola tim yang tidak ada ukurannya. Jadi bayangkan misalnya ini, contoh ibaratnya metaforanya Anda punya tim sepak bola Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol. Bayangkan mereka tidak ada klasemennya. Apa yang terjadi? Ya amburadul. Ya, kita tidak tahu siapa pemenangnya. Tidak pernah tahu siapa yang mencetak gol lebih banyak, tidak tahu siapa yang poinnya lebih tinggi dibanding yang lain, karena tidak ada aturannya, tidak ada skornya, tidak ada performance scorecard-nya, tidak ada klasemennya. Nah persis seperti itu teman-teman, kalau Anda tidak punya skor kinerja Anda, tidak punya KPI, itu ibarat Anda main sepak bola, ikut pertandingan, ikut liga, tapi liganya itu tidak punya klasemen gitu ya, itu kan amburadul. Tapi banyak terjadi itu di kantor-kantor, banyak atasan ketika kerja bahkan tidak tahu KPI-nya apa. Ya ini saya bilang nih ya, jadi di slide berikutnya ya, Anda tidak akan bisa mengelola sebuah proses kerja atau tim kerja dengan optimal jika tidak mampu menetapkan indikator keberhasilan yang terukur. You cannot manage what you cannot measure. Ya, jadi Anda tidak bisa mengelola ukuran yang berhasil. Ya. Nah di slide berikutnya saya bilang ini, tanpa KPI atau indikator keberhasilan yang terukur, maka kantor Anda akan memakai manajemen by feeling atau manajemen berbasis perasaan yang tidak efektif. Jadi manajemen by feeling teman-teman. Amburadul lah ya, kinerja Anda ya stagnan karena manajemen by feeling. Ya, padahal dunia sudah maju, Anda Android, Anda handphonenya sudah RAM-nya mungkin udah 12 GB. Itu kan ironi ya, Anda punya HP super canggih, tapi Anda mengelola kinerja tim Anda di kantor itu pakai zaman primitif. Manajemen by feeling, tidak punya KPI, tidak punya goal yang terukur. Anda akan gagal menjadi leader yang efektif kalau Anda, tim Anda, atau Andanya sendiri tidak punya KPI yang terukur. Tidak punya target kinerja yang terukur. Makanya nih di slide terakhir nih, di dalam segmen ini, saya bilang action plan pertama atau ASEAN pertama, coba rumuskan goals yang terukur atau KPI untuk tim yang Anda pimpin. Ya, Anda sekarang sebagai tim leader, coba rumuskan KPI yang terukur. Contohnya tadi kan sudah kita lihat ya di slide-slide sebelumnya ya. Anda rumuskan target kinerja yang terukur, yang bersifat penting bagi tim Anda. Ada ukurannya, ada target waktunya. Karena itu fundament ya, fondasi yang penting sebelum kita bergerak ke langkah berikutnya. Oke? Terima kasih, salam sukses, penuh kemuliaan.